Selamat sore adik-adik yang di rumah. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Kak Kesi lihat semuanya sudah siap ya. Sudah siap pakai baju yang rapi. Siapkan Alkitab untuk nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terutama, siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, yuk kita doa sama-sama, ikutin Kak Kesi ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami masih bisa bernafas, kami masih dalam keadaan baik, kami masih diberi kesehatan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan sore hari ini kami siap untuk beribadah, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sore hari ini Kak Kesi enggak sendirian di depan, ada Kak Aurel dan Kak Gisel. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan bergerak memuji Tuhan. Ikuti kakak-kakak yang di depan ya. Musik! Siap? Yuk! Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Puji Tuhan, adik-adik senang? Ya, Kak Kesi juga senang karena sudah menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini siap untuk dengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang manis. Telinganya mana? Telinganya? Oke, Tante Berta akan membawakan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore semuanya adik-adik. Tante sangat bersuka cita sore hari ini adik-adik ya. Masih ada sukacita? Tentu luar biasa, masih punya sukacita karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Menaati Peraturan, yang Tante ambil di 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7. Silakan Kakak Krea bacakan firman Tuhan ini. Semuanya dengarkan ya. Buka Alkitabnya masing-masing. Silakan. 2 Timotius 2 ayat 1-7. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji Tuhan adik-adik ya. Tadi Kakak Krea baca firman Tuhan ini, ikutlah menderita. Menderita apakah itu adik-adik?
Di dalam Alkitab di 2 Timotius ini, Paulus mengingatkan temannya yang namanya Timotius, adik-adik ya, untuk ikut menderita seperti prajurit, memenangkan dalam pertandingan iman kepada Kristus, dalam memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekelilingnya. Sebab Paulus ini adalah seorang pemberita, memberitakan berita Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mendengarkan. Baik itu, makanya dia mengingatkan kepada Timotius temannya ini. Timotius, dalam melayani atau memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, Timotius harus mentaati peraturan-peraturan, sabar, berlatih terus seperti prajurit atau olahragawan. Nah, adik-adik pernah melihat seorang olahragawan yang sungguh berlatih atau sekelompok prajurit yang sungguh-sungguh berlatih terus mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh komandannya, adik-adik ya. Demikian juga olahragawan, adik-adik. Seorang pemain basket, pemain bola, ya, bulu tangkis, tentunya dia berlatih. Tetapi di dalam latihan itu ada aturannya. Sehingga adik-adik, di dalam mengikuti pertandingan ini, dia berharap mau memenangkan dalam pertandingan ini. Itu makanya dia selalu berlatih. Nah, di dalam pertandingan adik-adik, coba perhatikan gambar seorang pemain basket ya adik-adik ya. Dalam permainan basket ini adik-adik, ada peraturan-peraturan yang harus ditaati adik-adik ya. Harus taat pada peraturan yang sudah dibuat dalam pertandingan ini. Maka dalam pertandingan itu ketika dia mentaati peraturan yang sudah dibuat, dia akan pasti memenangkan pertandingan ini adik-adik. Demikian pula di dalam mengikut Yesus ya. Sebagai anak-anak sekolah minggu, peraturan-peraturan yang sudah dibuat, baik itu di rumah, di sekolah, atau khususnya di dalam ibadah sekolah minggu adik-adik, harus ada aturan. Dan dalam aturan ini kita harus taati. Contohnya adik-adik ya, berlatih membaca firman Tuhan. Berlatih terus mentaati di dalam berdoa setiap waktu. Nah, kalau di dalam ibadah sekolah minggu ada peraturannya. Anak-anak, kalau ibadah sekolah minggu tidak ada yang makan di dalam kelas ya. Tidak boleh makan, tidak boleh ribut, tidak boleh main-main. Itu aturannya yang perlu ditaati adik-adik ya. Supaya kita memenangkan pertandingan dalam mengiring Yesus. Ya adik-adik ya. Sebagai anak sekolah minggu harus taat mengikuti peraturan-peraturan. Ya, berlatih terus, belajar juga di sekolah. Ada aturannya. Jam sekian harus masuk dan pintu sudah ditutup. Ya, berpakaian rapi, pakai sepatu yang rapi. Nah, di rumah juga ada aturan yang perlu ditaati, ya. Mama sudah buat aturan. Kalau pulang sekolah, tasnya ditaruh di tempat di kamarnya dengan baik, sepatunya ditaruh di rak sepatu, lalu cuci tangan, makan. Nah, adik-adik ya. Jadi semua ada aturan yang perlu ditaati. Demikian pula di dalam mengiring Yesus ya. Di dalam menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau memenangkan pertandingan yang akan menerima mahkota kemuliaan nanti. Ya, apakah mahkota kemuliaan itu? Ya adik-adik ya, diberikan mahkota yang sungguh luar biasa ya. Tante Berta juga mau loh, mau punya bando atau mahkota yang sangat indah ya, yang sangat baik, yaitu mahkota berlian. Berlian itu mahal ya, Kak Krea ya, mahal banget ya. Mutiara itu mahal, emas itu mahal. Tetapi lebih mahal dan lebih mahal lagi mahkota yang Tuhan Yesus sudah siapkan buat tante dan adik-adik sekolah minggu yang ada. Apabila
mentaati peraturan-peraturan yang Tuhan sudah buat, ya. Melatih dirinya untuk menjadi anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh mau memenangkan pertandingan. Ya, seperti olahragawan tadi adik-adik berusaha berlatih dan mengikuti mentaati peraturan-peraturan yang mereka sudah buat dalam pertandingan ini. Maka dia memenangkan pertandingan itu. Dia mendapatkan piala yang sungguh luar biasa. Ada piala emas, ya. Banyak piala yang diberikan di dalam memenangkan pertandingan tadi adik-adik ya. Jadi kita juga mau adik-adik supaya kita mau mengikuti pertandingan ini dan memenangkan pertandingan mengiring Yesus, dan kita akan menerima mahkota. Seperti Bapak Paulus tadi adik-adik ya, mengajak temannya, memberitahu temannya, hai Timotius, engkau harus sabar ya, menghadapi karakter-karakter orang-orang di mana engkau akan memberitakan berita Injil itu. Ya adik-adik ya. Jadi semuanya itu kita belajar adik-adik, demikian juga adik-adik sekolah minggu supaya menjadi anak-anak yang mendapatkan mahkota kemuliaan nanti pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya adik-adik ya. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan yang Tante sampaikan sore hari ini. Tante pesankan, marilah adik-adik mau belajar untuk menjadi atlet Kristus. Hanya dengan mau memenangkan pertandingan-pertandingan supaya menerima mahkota kemuliaan itu yang Tuhan Yesus sudah siapkan. Mungkin adik-adik bilang begini, Tante itu kan susah Tante, repot, apalagi sekarang kan pandemi, kita dilarang inilah, dilarang itulah, tetapi belajar, berdoa, meminta kemampuan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan buat adik-adik, supaya adik-adik mulai dari yang kecil sampai besar belajar taat di hadapan Tuhan seperti Bapak Paulus dan teman-temannya tadi adik-adik ya. Oke, selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan kita yang Tante ambil dari Mazmur 19 ayat 8 ya. Di situ dikatakan ya, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Peraturan Tuhan itu teguh, pasti kuat ya adik-adik ya. Yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti kuat. Jadilah anak-anak sekolah minggu seperti olahragawan yang mau memenangkan mahkota daripada Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus datang, pasti kita sudah disiapkan mahkota kita masing-masing. Ya, ini Kaila punya, ini Rea punya, ya. Jadi mahkota yang Tuhan Yesus siapkan nanti tidak sama dengan mahkota-mahkota yang ada di dunia ini adik-adik ya. Belajar adik-adik mentaati segala peraturan yang Tuhan sudah buat. Puji Tuhan adik-adik, demikian cerita firman Tuhan yang Tante sampaikan sore hari ini. Tante serahkan ke Kak Kesi. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Tante Berta, bahwa peraturan itu membawa kepada suatu kebaikan kok. Memang waktu peraturan itu diberikan, aduh rasanya gak enak. Diberikan peraturan papa mama, diberikan peraturan waktu di sekolah, diberikan peraturan waktu ibadah. Tetapi semuanya mempunyai tujuan yang baik. Tadi kita dengarkan kalau seorang yang berlomba menaati peraturan, maka dia tidak akan kena hukuman, tetapi dia bisa berpotensi untuk mendapatkan kemenangan. Adik-adik di rumah juga mau kan untuk belajar mentaati peraturan, menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Oke? Kita nyanyikan satu pujian, TAAT, taat.
dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada sore hari ini. Tante Berta, mari berdoa untuk sore hari ini. Baik adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih sore hari ini kami boleh belajar firman-Mu untuk mengajar kami mengikuti atau mentaati segala peraturan yang Tuhan sudah buat supaya kami menjadi anak pemenang di dalam pertandingan iman kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, supaya di akhir pertandingan nanti kami mendapatkan mahkota kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang baik, yang selalu taat, mengikuti peraturan, baik di dalam rumah, di sekolah, khususnya di tempat sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.